Wabil khusus yang kami miliki Bapak Haji Bapak Ustadz Haji Muzali dari Palembang yang alhamdulillah pada hari ini sudah berhadir untuk acara itikaf dan pengajian muhasabah refleksi diri. Yang pertama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat sehat, nikmat sifat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salawat bersama marilah kita kepada junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kebenaran dan jangan terjadi yang penting bersama melalui manusia dan mudah-mudahan kita yang senantiasa ibadah dan senantiasa menurut contoh sebagai teladan beliau, kita akan mendapat syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syafaat uzma. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita ikuti pengajian muhasabah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muzali. Marilah sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Haji Muzali, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah iktikaf Masjid Al-Furqan yang baik yang dimuliakan Allah. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang terbesar, nikmat yang termahal, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita dijamin surganya oleh Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mempertahankan, meningkatkan kualitas iman kita, Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur juga kepada Allah, alhamdulillah masih diberi umur dan sehat walafiat jasmani dan rohani kita. Terutama sekali malam hari ini kita bisa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama iktikaf sekaligus munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berproses menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya muliakan Allah, ini saya materinya saya sampaikan berkaitan dengan muhasabah. Muhasabah, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengantar, Bapak Ibu tidak perlu ditanya, pasti semuanya ingin sukses.
meninggalnya husnul khotimah, sukses, sukses dunia akhirat. Jadi kalau ada bapak ibu jamaah sekalian kok meninggalnya husnul khotimah, itulah orang yang sukses dunia akhirat. Tidak ada tandingannya. Husnul khotimah di akhirat pasti surga. Husnul khotimah di dunia berarti hidupnya di dunia masih baik. Nah, bagaimana agar kita husnul khotimah? Ya, hanya satu jawabannya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dekat kepada Allah, salah satunya adalah perlunya melakukan muhasabah. Perlunya melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa? Muhasabah itu introspeksi diri, menghitung diri, mengoreksi diri sendiri apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan akhirat kita. Kalau sudah menghitung, kemudian kita akan tahu kekurangan diri sendiri. Nah, ini yang penting itu. Muhasabah itu gunanya untuk mengetahui kekurangan diri kita. Kalau sudah tahu kekurangan diri, terus selanjutnya memperbaiki diri. Jadi kalau sudah tahu kekurangan diri sendiri, kalau ingin sukses ya perbaiki kekurangan itu. Kekurangan untuk dekat kepada Allah. Sehingga nanti setelah diperbaiki, kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu muhasabah. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu adalah manusia itu seringkali dia tahu persis kekurangan orang lain, tapi tidak tahu kekurangan diri sendiri. Ini persoalan. Kalau sudah orang lain itu ngerti persis kekurangan 1, 2, 3, 4, 5, kekurangan orang lain itu tahu. Tapi kalau disuruh coba kekurangan gimana, tidak ada. Angel, susah. Nyebutkannya susah. Inilah perlunya muhasabah. Nah, kemudian muhasabah itu diperintah Allah. Ya, diperintah Allah. Dasarnya surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggil khusus, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Hari esok di dunia maupun hari esok di akhirat. Jadi kita disuruh memperhatikan, mengintrospeksi, melakukan muhasabah apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok di dunia maupun akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi muhasabah diapit oleh perintah takwa. Bertakwalah kepada Allah, lakukan
innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini perintah muhasabah. Di dalam hadis ada hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Disebut orang cerdas itu tahap hidupnya itu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Jadi mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Itulah orang cerdas. Artinya orang yang selalu mengoreksi diri sejauh mana saya mempersiapkan untuk akhirat saya. Nah itu dalil Al-Quran maupun hadis berkaitan dengan muhasabah. Nah, bagaimana cara bermuhasabah? Cara bermuhasabah itu mengambil kata-kata dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu belum menjadi khalifah. Apa kata beliau setelah mendengar ayat tadi Al-Hasyr ayat 18 tadi, kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Suruh cepat-cepat. Jadi muhasabah itu jangan ditunda-tunda, cepat lakukan sebelum nanti kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cepat itu bagaimana? Nah, saya kasih batas minimal dan maksimalnya. Batas maksimalnya, batas minimalnya setahun sekali muhasabah. Setahun sekali minimal. Ya, misalnya tahun 2000 Hijriah. Setiap tahun 2000 Hijriah panjenengan lakukan muhasabah. Ini minimal. Yang tengah-tengah setiap hari sekali. Setiap hari sekali. Yang paling bagus menurut saya setiap habis sholat. Setiap habis sholat. Itu yang paling bagus. Nah, kenapa? Karena muhasabah itu kan mengoreksi apa yang sudah kita lakukan. Kalau habis sholat, misalnya nih Bapak Ibu tadi kan sholat terakhir sholat isya, terus ini mau sholat subuh. Nah itu habis subuh itu Bapak Ibu menghitung apa yang sudah kita lakukan dari isya sampai subuh. Kan masih seger, masih ingat. Kalau satu hari kira-kira gimana? Satu hari berarti misalnya dari subuh sampai subuh lagi. Atau paling bagus menjelang tidur. Jadi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sebelum tidur berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, terus muhasabah. Itu kalau dibiasakan bagus sekali. Nah, kira-kira kalau sehari masih ingat nggak apa yang kita lakukan dari pagi sampai tidur lagi? Nah kalau setahun, nah berat ya. Ingat-ingatnya berat. Dulu saya bulan ini ngapain dulu? Itu berat. Oleh karena itu yang paling bagus itu setiap habis sholat 5 menit itu cukup itu Pak Bapak. Kalau habis sholat 5 menit cukup. Jadi sholat hanya berzikir sesuai tuntunan, kemudian berdoa sesuai kebutuhan. Sebelum beranjak muhasabah 5 menit. Terkadang nggak ada 5 menit. Dari
astagfirullahaladzim, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau ketemu dengan kebaikan, amal soleh, mohon kepada Allah supaya diterima, ya, supaya diterima. Jadi jangan alhamdulillah, jangan, nggak usah alhamdulillah. Banyak beramal soleh, ya alhamdulillah sebenarnya, tapi lebih baik berharap saja kepada Allah, mudah-mudahan amal soleh yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kaitannya dengan ikhlas atau tidak. Karena terkadang manusia beramal soleh tapi tidak ikhlas. Seperti itu. Nah, itu cara bermuhasabah. Cara bermuhasabah. Mendingan pilihlah, ya, pilih di antara dua cara yang ketiga, yaitu setiap habis sholat atau sehari sekali menjelang tidur. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa Bapak Ibu melakukan muhasabah, karena satu, diperintah Allah dan Rasulnya. Kemudian muhasabah itu sebagai wujud dari ketakwaan, wujud dari orang takwa itu muhasabah, supaya tahu kekurangan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, usaha meningkatkan kualitas diri kita. Jadi kita ini harus terus meningkat. Pada saat nanti meninggal dunia dalam puncak kualitas yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian aspek-aspek apa saja yang perlu dimuhasabah supaya muhasabah kita terarah, tidak kemana-mana, supaya efektif, maka harus tahu dulu aspeknya apa. Ada 4 yang saya sampaikan supaya kita muhasabahnya itu terarah. 1, ibadah. Jadi kita muhasabahnya berkaitan dengan ibadah. Ini yang paling gampang. Ibadah itu kan sholat, puasa, zakat, haji. Maka ini nanti pedomannya adalah asar sahabat yang mengatakan maka yaumuhu khairan min nafsihi fa huwa rabbihun wa maka yaumuhu misla nafsihi fa huwa maghbunun wa maka yaumuhu syarran min nafsihi fa huwa mahmunun. Siapa yang hari ini ibadahnya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang ibadahnya hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi. Dan barang siapa yang ibadahnya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itulah orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, ini pedomannya. Ya, kita kan manusia ini terkadang hari, misalnya sehari tadi kita sholatnya berjamaah semua 5 waktu. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah saya Engkau terima ya Allah. Tapi terkadang zuhurnya lewat tidak berjamaah. Berarti kan tidak lebih baik, lebih jelek. Mudah-mudahan Engkau ampuni ya Allah. Hari ini ibadah saya lebih jelek dari hari kemarin. Nah, seperti itu. Gampang ya. Puasa, kalau tidak Ramadan kan puasanya Senin Kamis. Bapak Ibu minggu ini Senin Kamisnya jalan kan? Kalau tidak, ya stop. Saya belum bisa seperti Rasulullah Senin Kamisnya. Terus kemudian zakat. Kalau zakat setahun sekali. Ini dimulai dari
infak. Ya, dimulai dari infak. Sebab kalau zakat itu setahun sekali. Tapi kalau infak kapan saja kita dapat duit. Jadi kalau Bapak Ibu ada pemasukan keuangan, langsung keluarkan infaknya 2,5%. Nah, ini muhasabahnya apakah Bapak Ibu sudah berinfak? Nah, dapat duit kemarin berinfak tidak? Dapat duit lagi berinfak tidak? Maka kalau tidak berinfak, istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau sudah berinfak, mudah-mudahan Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal, terimalah infak. Seperti itu. Haji itu yang penting pingin haji. Yang penting pingin haji. Jangan sampai Bapak Ibu tidak pingin haji. Jadi termasuk mengamalkan haji itu pingin haji. Kalau ditanya Bapak Ibu panjenengan sampun daftar haji, misalnya begini. Kalau yang tidak pingin jawabnya begini, Pak Uzali gue mangan biangan haji. Nah, gitu. Buat nyekolahkan anak aja susah kok mikir haji. Nah, itu nggak pingin. Nggak pingin itu. Kalau orang yang pingin ditanya Bapak Ibu sudah sampun daftar haji, ya Allah Pak, dongan Pak, dongan. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa haji. Nah, seperti itu. Doa kita doakan. Minta didoakan. Karena haji itu yang mampu, dan mampu itu tidak harus punya duit sendiri. Tidak harus punya duit sendiri. Saya pernah ketemu langganan makan siang saya masih aktif kerja. Jadi makan siang saya makan siangnya mesti seringnya di warung itu. Yang ladeni itu ibu-ibu sama pembantunya, ibu-ibu juga satu. Satu ketika yang jual bapaknya, pembantunya masih utuh. Terus saya tanya, Pak, ibu kemana kok nggak datang? Jawabnya apa? Ibu tasik haji Pak. Ibu tasik tidak haji. Lah kok jenengan orang itu dibayari adiknya. Itu dibayari adiknya, diajak haji adiknya. Adiknya jadi wong sugih, mbaknya diajak tidak haji. Berarti kemampuannya dibayari orang lain. Bisa adik, bisa siapa saja. Yang namanya orang mau haji. Nah, itu ibadah, itu yang harus dikoreksi. Itulah yang harus dimuhasabah pertama. Ada pun nanti teknisnya urutannya bisa beda-beda, tapi ini yang pertama ibadah. Yang kedua, amalan batinnya, hati yang harus dikoreksi oleh kita, hati kita terkait dengan niat. Terkait dengan niat. Maksudnya gimana? Yang sudah kita lakukan itu ikhlas apa tidak? Ini harus dimuhasabah. Makanya tadi kalau kita sudah pada saat muhasabah bertemu dengan amal soleh yang kita lakukan, maka munculnya apa? Yang dimunculkan dalam hati pikiran kita, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, mudah-mudahan amal soleh saya engkau terima. Ya. Jangan alhamdulillah, tidak alhamdulillah, tapi mudah-mudahan ya Allah engkau terima. Kenapa? Karena belum tentu amal soleh yang kita lakukan itu ikhlas. Di dalam surat Al-Baqarah 207 Allah berfirman, wa minan nas
mayyasri nafsahu tiqa'an mardatillah wallahu ra'ufur bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Jadi yang dicari bukan keridhaan yang lain, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas. Tapi ada yang kedua, diterimanya amal itu tidak cukup ikhlas saja. Yang kedua, sesuai tuntunan apa betul? Hatinya ikhlas, tapi yang kita lakukan tidak sesuai tuntunan, tidak diterima. Yang dilakukan sesuai tuntunan, tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Maka amal yang diterima itu harus memenuhi ikhlas dan memenuhi sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Rasulnya. Bapak Ibu, ada orang sholat qobliyah subuh dilakukan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kan sholat apa Pak? Qobliyah subuh, apa 4 rakaat? Nggak boleh sholat akeh salah. Ya, tuntunan Rasulullahnya qobliyah subuh itu hanya 2 rakaat. Jadi kan lebih terus dari Rasulullah. Nah itu. Jadi harus sesuai tuntunan. Jangan ngarang. Nggak boleh ibadah ngarang. Harus sesuai tuntunan, baru nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati ikhlas ya. Saya percepat karena waktu yang terbatas. Kemudian yang ketiga, yang di muhasabah itu aspek sosial. Aspek sosial. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Hubungan kita dengan orang lain gimana? Dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, nah gitu. Gimana? Nah, kalau hubungannya dengan orang lain itu apa namanya? Satu, menyakiti apa tidak? Kita berhubungan dengan orang lain itu menyakiti apa tidak? Satu, ini yang penting. Yang kedua, menolong membantu apa tidak? Menolong membantu itu dalam bahasa Al-Qur'annya infak, berinfak apa tidak? Berderma apa tidak? Yang ketiga, tersenyum apa tidak? Kalau hubungannya dengan orang lain itu kita tersenyum apa tidak? Jangan meremehkan senyum itu dalam berhubungan dengan orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan at-tabassamu shadaqah. Tersenyum itu sedekah. Sedekah orang gelem medit kan begitu. Suruh senyum saja kok enggak mau gitu, medit gitu. Ketemu saudaranya, ketemu temannya, senyum saja kok enggak mau. Ya walaupun masih punya masalah, pribadi kita punya masalah, tetap ketemu teman itu senyum. Maka ada kasus di zaman Rasulullah begini, ada sahabat orang ibu-ibu gitu. Ibu-ibu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga ibu-ibu juga, sholatnya luar biasa, tahajudnya kenceng, sunnah-sunnahnya luar biasa, puasa sampai Kamisnya luar biasa, zakatnya jalan, dia sudah haji berkali-kali, tapi ada tapinya. Tapi tetangga saya ini suka menyakiti tetangganya dengan kata-kata. Jadi menyakiti tetangganya dengan kata-kata, ucapannya. Apa komentar Rasulullah? Komentar Rasulullah pendek saja. Iya, ibu ini tadi yang kamu ceritakan fitnah.
di neraka. Dia fitnah, dia di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara menyakiti tetangganya dengan ucapan. Na'udzubillah ya. Jangan sampai ini menyakiti tetangga. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah apabila orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Maka di dalam Al-Quran Al-Imran 159 Allah berfirman fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Orang Islam itu, orang beriman itu hendaknya sikapnya gimana? Lemah lembut, lintahu, lemah lembut. Sebab kalau tidak lemah lembut, maka orang-orang akan lari dari dia, nggak senang. Dia orangnya kasar, orangnya ketus, itu akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Lafadhu min hawli. Terus kalau dia disakiti, fa'fu anhu. Kalau dia disakiti, fa'fu anhu, memaafkan. Wah, ini tingkat tinggi. Ini tingkat tinggi. Disakiti suruh memaafkan. Sakit memaafkan. Ini berat ya. Nah, kalau ini ajaran Quran. Kalau disakiti, fa'fu anhu, maafkan. Tidak hanya itu, wastaghfirlahu, doakan, mintakan ampun dia. Ya Allah, wis menyakiti, disuruh memaafkan, disuruh doakan, disuruh mendoakan maaf. Kemudian tidak hanya itu, wasyawirhum, diajak musyawarah. Kalau ada masalah, tetap orang itu walaupun ini diajak musyawarah. Luar biasa sekali. Nah, itu ajaran Al-Quran ya, tentang kaitannya dengan hubungan sosial, hubungan kita dengan manusia yang lain. Kemudian yang terakhir yang perlu dimuhasabah adalah umur. Kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berapa lama? Tidak tahu. Itu namanya umur biologis. Yang kita tidak tahu berapa umur kita, itu namanya umur biologis. Itu memang hak prerogatif Allah. Hak kuasanya Allah memberi kita umur berapa saja. Kita tidak tahu, dirahasiakan. Sebab kalau tidak dirahasiakan, panjenengan tidak bisa tidur. Dan tidak sempat ngapa-ngapain. Misalnya panjenengan sudah umur 30 belum menikah, terus sudah tahu kalau umurnya 31, kira-kira menikah setahun lagi, umur itu setahun lagi gitu. Masya Allah. Oleh karena itu dirahasiakan. Nah, menurut penelitian orang Indonesia umurnya antara 63 sampai 67. Seperti saya ini sudah harus siap-siap. Umur saya 65. Di antara tengah-tengah 63 67. Kalau kata Rasulullah, baina siti wa sab'in, 60 sampai 70 umumnya umat Islam, umat Nabi Muhammad. Tapi orang Indonesia itu 63 sampai 67. Manusia tidak puasa terhadap umur biologis ini. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun
bisa maju, nggak bisa mundur, walaupun 1 menit. Kok 1 menit, 1 detik nggak bisa mundur, 1 detik nggak bisa maju, 1 detik nggak bisa. Umur biologis ini memang tidak bisa dibeli. Ada orang hartanya triliunan, terus sudah ditetapkan sebentar lagi meninggal dunia, tak beli 3 triliun, saya mundur 5 menit, tidak bisa, tidak bisa. Mau dibeli 5 menit 3 triliun, tidak bisa. Itu hak Allah. Kemudian yang kedua, umur kronologis. Umur kronologis, umur yang berkaitan dengan kesehatan. Ada orang yang umurnya panjang sehat, ada yang umurnya pendek tapi sakit-sakitan. Ada orang yang umurnya masih muda tapi sakit-sakitan. Tapi ada orang yang umurnya sudah 70 tahun tapi sehat sedang bugar. Nah, itu umur kronologis. Nah, oleh karena itu umat Islam diajarkan supaya menjaga kesehatan. Ini munculnya menjaga kesehatan itu karena umur itu ada umur kronologis. Bapak Ibu, Rasulullah itu sehat sekali. Rasulullah itu umur 60 tahun masih mimpin perang. Jadi panglima di depan, bawa pedang, bawa tameng. 60 tahun. Ya, Insya Allah. 63 meninggal dunia. Rasulullah meninggal itu hanya sakit 2 hari. Sakit panas 2 hari terus meninggal. Tidak punya penyakit yang lain-lain Rasulullah itu. Sakitnya cuma sakit panas. Ya, itu sehat sekali Rasulullah. Khadijah istrinya juga sehat. Khadijah itu. Siti Khadijah itu waktu Rasulullah mau mendapatkan wahyu di Gua Hira. Rasulullah kan sering ke Gua Hira nyepi, gitu, minta petunjuk dari Allah. Itu yang ngirim makanan ke Gua Hira itu Siti Khadijah. Dikirim sendiri, padahal punya pembantu. Waktu ditanya, wahai Khadijah, kenapa kamu tidak perlu pembantu saja yang laki-laki suruh ngantar ke sana? Kata Khadijah, dalam hal ini saya mau ikut berjuang. Dalam hal ini saya tidak akan menyuruh pembantu saya karena saya ikut berjuang bersama Rasulullah. Bersama suaminya waktu itu belum Rasulullah. Bayangkan Rasulullah menerima wahyu itu 40 tahun, umur 40 tahun berarti Khadijah umur berapa? 55, karena selisihnya 15. Waktu menikahi Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Berarti kan selisihnya 15 tahun. Umur 55 tahun naik ke Gua Hira. Dulu belum ada ambalan-ambalannya seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada ambalannya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau umroh atau haji nyoba naik ke Gua Hira. Itu kalau tidak berhenti dari mulai naik tidak berhenti itu 1 jam sampai ke Gua Hira. 1 jam kalau tidak berhenti. Kalau berhenti ada lebih lama. Masya Allah. Sudah ada ambalan-ambalannya itu 1 jam. Dulu kira-kira Khadijah belum ada ambalan-ambalannya, masih alami berapa lama. Tapi diantar sendiri. Nah, itu hebatnya. Sehat sekali. Kalau tidak sehat tak mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita disuruh menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Dari kehidupan yang diajarkan Nabi, kalau ingin sehat itu minimal 4 yang dilakukan. 4 saja.
Satu, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan lingkungan. Ini jaga kebersihan. Satu. Yang kedua, pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat. Rasulullah makan kalau sudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ada yang menyampaikan, Pak, sedino mangan ping telu berarti belum lapar. Belum lapar sudah makan lagi. Ya, kalau sudah menjadi kebiasaan itu nanti otomatis pagi sarapan, nanti siang itu sudah lapar. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Tapi dengan syarat di tengah-tengah antara sarapan dan makan siang tidak nyemil. Persoalannya banyak orang yang tidak sehat cara makan gimana? Sarapan jam 7, jam 10 sudah ngemil. Nanti ya makan siang belum lapar. Nah itu persoalannya. Itu pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, pola hidup. Pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik itu dua. Tidurnya cukup. Jadinya hitung betul kami tidur berapa menit atau berapa jam. Kebanyakan apa kurang. Nah kalau bisa jangan kurang, jangan lebih. Nah, orang sepuh-sepuh ya minimal 5 jam, maksimalnya 6 jam. Maksimalnya 6 jam. Malam 5 jam, siang 1 jam. Tidur siang itu sunat. Jadi kan kalau tidur habis zuhur itu dapat pahala sunat. Namanya tidur qaillah. Ya. Terus yang kedua, olahraga. Nah ini yang berat ya. Olahraga yang teratur, terukur, sesuai umur. Olahraga tiap hari atau seminggu 3 kali atau berapa panjangan monggo yang teratur. Yang ringan-ringan aja, tidak harus yang berat-berat. Sekarang banyak teori-teori olahraga yang bagus tapi tidak perlu banyak mengeluarkan waktu dan tenaga. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah selalu husnudzon, selalu berpikir positif, tidak pernah berpikir negatif. Nah, ini yang sulit juga. Banyak orang negatif thinking, berpikirnya negatif. Husnudzon, jarang orang atau susah orang untuk berpikir positif atau husnudzon. Yang terakhir, umur amal soleh. Umur amal soleh. Nah ini kaitannya nanti dengan siapa orang yang terbaik ya Rasulullah. Kata Rasulullah jawabannya orang yang terbaik adalah yang umurnya panjang, amalnya soleh. Yang sebaliknya yang jelek, umurnya panjang, amalnya tolek. Tolek itu buruk, tidak baik. Amal soleh. Bapak Ibu, umurnya buat apa? Sama-sama 1 jam, memanfaatkan waktu 1 jam. Yang satu baca Quran 1 jam, yang satu nonton lawak 1 jam. Bagus mana? Yang satu ngobrol kalau tidur, yang satu zikir bagus mana? Nah maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan umur kita, waktu kita. Terus pastikan Bapak Ibu punya amal
soleh yang tidak putus walaupun bapak ibu sudah meninggal dunia. Ini yang harus dikejar. Yang harus dikejar apa? Usahakan bapak ibu punya amal soleh yang kalau bapak ibu meninggal tidak putus. Ada 3 kata Rasulullah. Ya. Iza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi wa waladin shalihin yad'ulahu. 1, pastikan panjenengan punya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu semakin gampang sekarang. Ada masjid dibangun, banyak nyumbang semen 1 sak. Ada madrasah dibangun, nyumbang apalagi batu bata 1000. Sekarang bahkan ada TK, ini ada TK ya, ada TK. Mau gaji guru susah, panjenengan punya duit, tapi ini kalau duit ini saya berikan, nanti gimana masa depan anak-anak saya? Saya masuk terus sekolah dan sebagainya. Sudah diwakafkan, tapi wakaf manfaatnya saja. Gimana? Ini saya taruh deposito di bank syariah atau di BTN. BTN kan pakainya syariah. Uang 1 miliar. Bagi hasilnya buat TK. Bagi hasilnya buat TK. Berapa lama Bu? Setahun. Itu boleh saja. Dipermudah itu sekarang. Jadi banyak wakaf tapi sementara, gitu. Wakaf manfaat. Jadi yang diwakafkan itu manfaatnya dari 1 miliar itu berapa? 1 miliar banyak itu. 1 tahunnya dapat berapa dibagi nanti per bulan untuk gaji guru misalnya. Nah itu Masya Allah itu sedekah jariyah. Kemudian ilmu, bapak ibu semangat mencari ilmu, terus ilmunya diajarkan kepada orang lain. Itu nanti bapak ibu meninggal dunia, orang yang panjang ajar itu mengamalkan ilmunya, panjang dapat pahalanya ngalir terus. Kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pastikan bapak ibu kalau punya anak dididik dengan benar, dididik dengan kelembutan sehingga menjadi anak yang soleh-soleh dan bisa mendoakan kedua orang tua. Baik dibiayai, diongkosi, macam-macam biar bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Kalau nggak punya anak gimana Pak? Ngepek. Kalau nggak punya anak ngepek. Karena anak soleh ini tadi hadisnya itu wawaladin sholihin, bukan anak kandung, anak gitu aja. Jadi tidak harus anak kandung, anak pepean juga boleh dididik dengan baik. Ya. Kalau tidak ngepek ya anak murid. Jadi ada anak yang dijadikan murid, diajari apa, diajari dagang, diajari apa itu di rumah, tapi tidak ngepek gitu ya. Boleh juga anak murid diajari menjadi soleh. Itu kalau mendoakan panjenengan itu makbul. Itu investasi. Nah Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu punya umur amal soleh 3 itu minimal. Syukur-syukur nanti bisa amalnya bisa lebih banyak lagi. Tapi 3 ini menjadi sasaran utama. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan. Ini punya anak soleh itu tidak gampang. Tidak gampang. Berapa banyak orang yang mengeluhkan anaknya karena anaknya ternyata tidak menjadi anak yang berbakti, tapi anak yang suka menyakiti. Na'udzubillah min
Nah, untuk bisa seperti itu, bisa muhasabah seperti itu, satu, dengarkan nasihat orang lain. Kalau ada orang menasihati, dengarkan. Dan perbaiki. Kemudian bergaul dengan orang soleh, cari teman-teman yang baik. Yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, supaya ada, kalau mau yang tanya diskusi ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Monggo dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian pengajian muhasabah saya kira disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ghazali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tentang ilmu dan pengertian, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian tadi barangkali Bapak Ibu ada yang belum jelas atau ingin tahu lebih seksama, monggo bisa ditanyakan. Barangkali ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustaz, terima kasih sekali telah memberikan pencerahan yang bagus sekali. Yang perlu saya tanyakan di sini dari Pak Ustaz, alhamdulillah kebetulan saya punya cucu seorang yatim. Cucu seorang Yatim karena anak saya itu sudah meninggal. Karena anak ini masih kecil. Kemudian setelah itu suami saya yang meninggal. Setelah suami saya meninggal, ada peninggalan dari suami saya. Kemudian anak saya katakan masih mempunyai jatah. Dan jatahnya ini haknya anak yatim tadi yang tadi. Disampaikan bahwasanya untuk kita bisa berwakaf bermanfaat itu bisa menggunakan dana dasar dari deposito. Karena saya punya tanggung jawab di dunia yatim tadi itu, haknya anak saya makan madu, saya depositokan karena anaknya masih tidak saya serahkan. Dan kemudian saya menyampaikan bahwasanya dari jasa deposito ini bisa untuk wakaf bermanfaat untuk gaji seorang guru. Kebetulan saya sendiri juga sebagai bapak. Menurut saya yang saya pahami bahwasanya uang deposito dana deposito itu tidak boleh makan. Yang saya pahami. Jadi kalau kita wakafkan sebagai gaji guru, ini apa tidak menyalahi yang saya pahami sebagai karena berarti kan kalau gaji kan bisa makan itu. Ini yang saya tanyakan. Terima kasih pencerahan. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus. Jadi itu kan yang Ibu pahami, kalau harta anak yatim itu tidak boleh dimanfaatkan untuk makan ya. Dasarnya itu. Sehingga kalau nanti didepositokan, kemudian diambil manfaatnya untuk gaji guru, berarti kan untuk makan juga kemungkinan. Bagaimana? Boleh tidak? Jadi yang tidak boleh dimakan itu kaitannya dengan anak yatim, itu kita menghabiskan uang jatah anak yatim itu untuk kita makan. Bukan makan itu kan dimanfaatkan untuk apa saja,
masih istilahnya terawat dengan baik. Ada uang lebih, nggak masalah itu, nggak masalah didepositokan, kemudian manfaatnya diambil. Itu nggak masalah karena anak yatimnya masih terawat. Kecuali ini atau uangnya yang tadi digunakan itu nanti tidak kembali, nah, itu tidak boleh. Tapi kalau masih kembali, masih utuh, bahkan mungkin lebih banyak, tidak masalah. Caranya juga begini, biasanya nanti diatur sama BTN, itu jangan manfaatnya juga jangan semua, 70% saja. Jadi nanti yang 30% kembali kepada anak yatim. Jadi uangnya tetap nambah, tidak hilang. Nah kalau yang ini yang hilang, gitu. Jadi dimakan oleh kita sehingga anak yatim tadinya yang harus dapat tidak dapat. Itu yang saya pahami. Nah, kalau yang sekedar memanfaatkan anak yatimnya masih terawat dan itu nanti uang itu masih utuh menjadi haknya bahkan bertambah, tidak masalah. Jelas ini? Di mana dulu Ada lagi? Satu lagi. Jadi nanti ini yang saya sampaikan ke panitia. Kita habis muhasabah ini nanti kita sholat. Ya, sholat 2 rakaat aja lah, 4 rakaat. Setelah itu saya kasih contoh muhasabah. Ya, dengan kata-kata, dengan narasi kalimat. Saya kasih contoh muhasabahnya. Tapi karena saya kasih contoh berarti kan saya bersuara. Tapi nanti kalau panjang muhasabah sendiri, kalau pakai saja, nggak usah bersuara, dipakai saja. Tapi karena saya kasih contoh, ya narasinya saya bacakan, saya suarakan, ya panjang ngerti. Sekaligus nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai selesai, nanti kita makan sama-sama. Begitu Bu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti habis ini sholat. Mau berapa rakaat? 2 rakaat salam. Kalau mau ditambah ya 4 rakaat salam. Kalau lihat waktunya 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat saja. Jadi sholat, makanya tadi kita sudah sholat tarawih komplit dengan witirnya. Boleh sholat lagi nggak? Boleh, ya. Boleh sholat lagi, tapi tidak ada witir. Karena witir 1 malam hanya 1 malam. Tapi ketahuilah witir bukan penutup. Maka walaupun sudah witir, boleh sholat malam lagi. Karena sholat malam itu dalam hadis yang qauli itu tidak terbatas. Sholat mulai masna, sholat malam itu 2 rakaat. Kalau sudah mendekati subuh, maka diakhiri dengan witir. Nah, gitu. Jadi tidak terbatas. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dan kita siap-siap untuk sholat. Yang sudah batal bisa ambil air dulu untuk bareng-bareng kita sholat main ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segalanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu